Halo teman-teman, kalian pasti sudah tahu bahwa balon udara kembali terbang di langit. Dan salah satu pertanyaan yang paling sering saya dengar adalah pertanyaan yang berkaitan dengan keamanannya. Memang ini adalah topik yang relevan dan penting, terutama jika kita berbicara tentang transportasi penumpang. Banyak orang masih mengingat tragedi Hindenburg yang terkenal itu sehingga topik ini memerlukan perhatian khusus. Baiklah, mari kita bicarakan hal ini secara jujur, objektif, dan langsung ke pokok permasalahan. Saya Gennady Babanin dan ini adalah podcast dengan kata-kata sendiri tentang New Generation Airships, teknologi mereka, tugas-tugasnya, dan tentu saja keamanannya. Untuk memahami seberapa jauh kita telah berkembang, mari kita sejenak kembali ke masa lalu. Hindenburg yang terkenal itu adalah mahakarya teknologi pada masanya. Dan saya ingin sangat menekankan bahwa Hindenburg menggunakan hidrogen, gas yang sangat mudah terbakar. Meskipun sudah diterapkan berbagai tindakan pencegahan, semua itu ternyata tidak cukup. Namun, hal itu tidak menghalanginya untuk melakukan lebih dari 60 penerbangan transatlantik sebelum insiden yang sudah diketahui semua orang itu terjadi. Namun, bencana itu sendiri yang terjadi pada tahun 1937 mengguncang seluruh dunia dan menjadi titik balik dalam sejarah pembangunan kapal udara. Padahal, saat itu sudah dipasang sistem pemadam kebakaran di pesawat, menggunakan material tahan api, serta pengawasan kebocoran, tetapi teknologi masa itu memang belum memungkinkan lebih dari itu. Jadi, apa yang berubah? Pada abad ke-21, kapal udara mengalami kebangkitan kembali, namun dengan filosofi yang berbeda. Keamanan kini dibangun tidak hanya berdasarkan pengalaman dan intuisi yang dulu harus diandalkan dalam beberapa hal, tetapi juga pada data yang akurat, model rekayasa, dan pemantauan terus-menerus secara real-time. Solusi apa saja yang saat ini secara efektif menjaga keamanan kapal udara? Pertama, penggunaan helium menggantikan hidrogen. Helium adalah gas inert, tidak mudah terbakar. Skenario seperti Hindenburg secara fisik benar-benar tidak mungkin terjadi. Gas ini tidak bisa terbakar, titik. Saya harap masalah ini sudah jelas karena saya masih sering menemui kesalahpahaman tentang hal ini. Kedua adalah penggunaan selubung komposit yang kuat. Selubung ini tahan terhadap tusukan, tidak mudah terbakar, dan tetap mempertahankan sifat-sifatnya bahkan saat terjadi perubahan suhu yang signifikan maupun pengaruh eksternal. Sistem sensor bertingkat untuk tekanan, suhu, dan kelembapan yang memantau setiap zona kapal udara selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Algoritma perangkat lunak canggih yang mengendalikan hampir semua sistem di dalam pesawat, mulai dari penyeimbangan alat hingga pendaratan darurat. Katup pengaman modern yang menstabilkan tekanan dan mencegah kemungkinan pecahnya selubung dari dalam. Sistem kelistrikan dengan perlindungan berlapis dan pemutusan otomatis jika terjadi kelebihan beban, juga terdapat fitur autopilot dan masih banyak lagi fitur-fitur lainnya. Jadi mengapa balon udara secara objektif lebih aman dibandingkan dengan pesawat terbang lainnya? Mari kita bandingkan. Jika kita melihat pesawat ketika mesinnya mati, pesawat itu berubah menjadi semacam glider. Pesawat hanya bisa melanjutkan penerbangan berkat inersia dan aerodinamikanya meluncur di udara dengan harapan pilot dapat menemukan tempat yang cocok untuk mendarat. Semuanya tergantung pada situasi dan tingkat keahlian pilot itu sendiri. Namun, jika aerodinamika terganggu, misalnya karena kehilangan kendali atau kerusakan pada salah satu sayap, pesawat akan langsung jatuh ke bawah karena beratnya sendiri. Jika kita membahas helikopter, ketika mesinnya mati, helikopter bisa masuk ke mode autorotasi, tentu saja dengan syarat semua bilah baling-balingnya masih utuh. Hal ini memberikan peluang untuk melakukan pendaratan yang terkontrol. Namun ini adalah manuver yang sangat sulit, yang membutuhkan pelatihan luar biasa dan kondisi yang mendukung. Jika bilah baling-balingnya rusak, helikopter hanya akan menjadi sepotong logam yang jatuh. Lalu apa yang terjadi dengan balon udara? Bahkan jika semua sistem elektronik dan mesin benar-benar mati, balon udara tidak jatuh, melainkan hanya perlahan dan mulus turun ke bawah, semua berkat daya angkat aerostatiknya. Dan ini bukanlah sihir, melainkan fisika. Helium di dalam selubung tetap menjaga balon udara di udara, terlepas dari ada atau tidaknya dorongan dari mesin yang bekerja. Ini adalah keunggulan mendasar dari balon udara, ia stabil dan aman secara alami. Artinya, bahkan dalam kasus kecelakaan serius, orang-orang di dalamnya masih memiliki waktu dan kesempatan untuk menyelamatkan diri. Dalam situasi ekstrim, hal ini sangatlah penting. Ini adalah salah satu keunggulan utamanya, baik dari segi transportasi penumpang maupun kargo.
Bayangkan berapa banyak nyawa yang bisa diselamatkan oleh fitur sederhana seperti ini dalam kasus kecelakaan atau situasi darurat. Tentu saja, kita tidak bisa mengatakan bahwa karena kita memiliki helium, maka semuanya aman. Tentu saja tidak. Keamanan adalah pendekatan sistemik, sebuah arsitektur yang dirancang dengan matang, di mana semuanya saling terhubung, konstruksi, material, algoritma, protokol operasional, pelatihan personel. Semua ini dibangun berdasarkan prinsip dan protokol yang sama yang hingga kini digunakan dalam penerbangan, teknologi luar angkasa, dan bidang transportasi udara lainnya. Kami menggunakan praktik rekayasa yang telah teruji, mengintegrasikan standar yang diterapkan pada pesawat terbang lain, dan menyesuaikannya dengan karakteristik khusus kapal udara aerostatik. Dalam proyek kami, New Generation Airships, kami menerapkan pendekatan sistemik seperti inilah. Kami berkonsultasi dengan para ahli terkemuka, memodelkan puluhan skenario, dan menerapkan pemeriksaan bertingkat. Ini adalah pekerjaan untuk puluhan tahun ke depan, dan kami menanggapinya dengan serius. Teman-teman, dunia sedang berubah dan kapal udara juga ikut berubah bersamanya. Mereka tidak lagi sekadar simbol romantis dari masa lalu, melainkan mesin nyata di era modern, sistematis, berteknologi, dan aman. Dan jika Anda masih berpikir bahwa kapal udara itu tidak aman dan hanyalah mainan besar yang rentan serta tergantung pada cuaca, saya sarankan untuk menonton ulang video ini. Kami membangun transportasi yang secara default akan aman. Untuk saat ini, itu saja. Semua tautan terbaru ada di deskripsi. Terima kasih telah bersama kami dan tetap setia. Sampai jumpa di lain kesempatan.